kamu, lebih dari 70% mahasiswa di Indonesia salah dalam memilih jurusan. Dan hampir lebih dari 60% pekerja di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan keahlian ataupun bukan di bidangnya. Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Simple. Coba, ketika saya tanya, apa yang ada di pikiranmu ketika saya berbicara tentang lintas jurusan? Hari ini, banyak banget loh anak-anak SMA, SMK, MA, dan sederajat merasa kalau dirinya salah dalam jurusan. Ini belum berbicara tentang kuliah, baru pendidikan sekolah tinggi. Sudah merasa salah jurusan. Anak IPA yang hari ini ngerasa dirinya nggak nyaman untuk sekolah di jurusan IPA karena tidak suka dengan suatu hal yang berbau tentang hitung-hitungan, rumus, dan lain sebagainya seperti pelajaran matematika, fisika, kimia, dan segala bentuk mata pelajaran yang berkaitan dengan hitung-hitungan dan angka. Anak IPA tuh. Anak IPS mungkin nggak banyak sih anak IPS yang ngerasa salah jurusan. Mereka justru cenderung nyaman karena di IPS tidak terlalu banyak berbicara tentang hitung-hitungan, belajar, menghafal, dan setelah itu mereka praktekkan, aplikasikan ketika ujian. Dan ini sangat berpengaruh banget ketika kamu nanti pengen lanjut kuliah. Ketika kamu salah dalam melakukan strategi, salah dalam memilih jurusan, maka kamu akan termasuk orang-orang yang salah dalam memilih jurusan. Dan impact-nya adalah ketika kamu bekerja, kamu nggak sesuai dengan keahlian, bidang, dan bakat yang kamu miliki. Nggak enjoy deh ketika kamu bisa salah dalam memilih jurusan. Maka, untuk kesempatan video kali ini, saya akan membahas strategi atau cara untuk kamu yang hari ini pengen lintas jurusan. Pertanyaan paling pertama, boleh nggak sih Kak kita lintas jurusan? Jawabannya boleh, asalkan tidak melanggar sistem atau ketentuan yang berlaku. Contoh, SNMPTN, jalur undangan yang nanti bakalan teman-teman hadapin paling pertama untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri, yaitu jalur SNMPTN. Dimana SNMPTN itu nggak boleh lo lintas jurusan. Kalau SBMPTN, jalur-jalur tes, dan jalur undangan yang lain, ada beberapa kampus yang memperbolehkan untuk lintas jurusan. Tetapi jalur yang paling diidam-idamkan oleh siswa, yaitu jalur SNMPTN, itu nggak boleh lintas jurusan. Lalu bagaimana Kak? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Tapi pada dasarnya adalah, saya perlu tekankan ke kamu hari ini yang ngerasa bahwasanya kamu salah jurusan. Bener nggak sih kamu itu salah jurusan? Atau jangan-jangan kamu masuk di jurusan IPA, tapi ngerasa IPS karena kamu memang nggak suka sama pelajaran IPA. Kamu pengen ngambil jurusan IPS seperti manajemen, ngambil jurusan akuntansi, ngambil jurusan perbankan. Sekarang saya tanya sama kamu, emang kamu suka pelajaran ekonomi? Emang kamu suka pelajaran akuntansi? Emang kamu suka pelajaran sosiologi? Jangan sampai apa yang kamu yakini hari ini ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang bakalan kamu bayangin ketika kamu kuliah. Mungkin kamu berpikir ngambil jurusan IPS, manajemen, akuntansi, ekonomi, perbankan, itu bisa mudah, punya pekerjaan yang bagus, punya gaji yang tinggi. Tapi ingat, ada hal-hal lain yang harus kamu ketahui sehingga kamu benar-benar tidak salah dalam memilih jurusan. Maka hari ini saya akan memberikan 4 cara atau strategi untuk kamu yang pengen lintas jurusan. Pertama, ketahui diri kamu. Maksudnya gimana Kak? Penting untuk kamu ketahui diri kamu. Kamu itu sebenarnya apa sih? Kamu itu sebenarnya siapa sih? Kita bukan berbicara soal nama ataupun asal. Tapi kamu itu apa? Kamu itu siapa? Dan kamu itu bagaimana? Mungkin kamu anak jurusan IPA, tapi kamu suka tampil di depan umum. Kamu suka berbicara, kamu suka show off. Maka kamu berpikir kalau kamu lulus jurusan cocok di jurusan komunikasi, jurusan HI, jurusan pemerintahan. Mungkin kamu juga berpikir kalau kamu suka hitung-hitungan, maka kamu cocok ngambil jurusan akuntansi. No. Maka penting untuk kamu ketahui siapa diri kamu yang sesungguhnya. Karena ketika kamu SNMPTN, lintas jurusan, kamu anak IPA ngambil jurusan IPS, maka kamu akan tertolak oleh sistem dan kamu gak bakal bisa lolos di jalur SNMPTN. Maka ketahui dulu siapa diri kamu. Apa yang perlu diketahui Kak? Ya, seperti video yang pernah saya jelaskan, yang penting untuk kamu ketahui adalah tentang minat,
bakat. Berbicara tentang apa yang kamu sukai, apa pelajaran yang kamu sukai, dan apa kegiatan ekstrakurikuler yang kamu expert dan kamu sukai. Kamu boleh cek deh video-video sebelumnya yang membahas tentang minat dan bakat. Maka penting untuk kamu ketahui siapa diri kamu. Yang kedua, kita berbicara tentang pekerjaan. Imajinasikan, bayangkan apa pekerjaan, cita-cita yang ingin kamu inginkan di masa depan. Karena nggak mungkin toh kamu mau kuliah tapi kamu setelah itu nganggur atau kamu tidak punya pekerjaan. Pasti kamu kuliah dan kamu juga sudah menyiapkan untuk bercita-cita pengen kerja seperti apa di tempat apa. Maka imajinasikan pekerjaan yang pengen kamu tuju setelah kamu lulus dari kuliah. Karena ini akan berkaitan banget dengan jurusan yang bakalan kamu ambil. Contoh, simpelnya seperti ini. Kamu pengen ngambil jurusan, pengen kerja di bank, di kerjaan perbankan. Apakah ketika kamu pengen ngambil jurusan perbankan, kamu harus kuliah di jurusan manajemen, perbankan, ekonomi? No, tidak. Tidak harus kamu ngambil di jurusan-jurusan yang sesuai dengan jurusan perbankan. Kalau kamu mau lolos di jalur SNMPTN. Memang kenapa, Kak? Banyak loh ternyata yang kerja di bank, kerja di perusahaan, tetapi dari jurusan-jurusan IPA. Contoh, di jurusan pertanian, jurusan komputer, jurusan murni seperti jurusan MIPA, dan itu bisa punya peluang ketika kamu pengen kerja di bank, atau kamu pengen kerja di perusahaan, atau kamu pengen kerja di BUMN. Jadi nggak harus kamu kuliah di jurusan manajemen untuk jadi manajer. Manajer kan ada banyak, ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajer untuk di bagian industri, bagian bahan-bahan. Nah itu kan di bagian atau part yang lain. Maka kamu harus ketahui apa pekerjaan spesifik yang pengen kamu tuju di masa depan. Kamu pengen jadi guru, apakah harus ngambil jurusan PGSD? No. Jadi guru SD, pengen jadi guru SD apa kalau harus ngambil jurusan PGSD? Ya. Kamu bisa ngambil jurusan pendidikan, seperti contoh pendidikan fisika, kimia, biologi, pendidikan matematika, yang kamu bisa juga menjadi seorang guru. Atau bahkan kamu ngambil jurusan pendidikan olahraga. Atau kamu pengen menguasai sebuah bahasa, kamu pengen ngambil jurusan, pengen jadi seorang penerjemah, atau public relations, kamu pengen ngambil jurusan AI. Kan ada juga tuh jurusan di bagian sastra Inggris. Ada juga kerjasama internasional, gak hanya berbicara tentang diplomasi, tapi kerjasama di bidang pertanian, kerjasama di bidang pertambangan, kerjasama di bidang sosial, yang kamu juga harus expert di hal-hal tersebut. Maka penting, kamu harus imajinasikan apa pekerjaan yang pengen kamu tuju setelah kamu lulus kuliah. Yang ketiga, baru di sini adalah tentang tentukan jurusan. Maka di poin ketiga ini adalah setelah kamu ketahui siapa diri kamu, apa minat kamu, apa bakat kamu, dan apa pekerjaan yang pengen kamu tuju, maka di pilihan selanjutnya adalah baru kamu menentukan jurusan yang sesuai dan cocok dengan diri kamu. Contoh, saya pengen kerja di perusahaan. Saya punya bakat di bidang pelajaran biologi. Saya suka terhadap penelitian. Maka kamu harus ngambil di jurusan biologi, pertanian, perikanan, ataupun jurusan yang berkaitan dengan pekerjaan yang pengen kamu tuju. Jadi, untuk menentukan jurusan, bukan hanya berbicara tentang linjur. Mau anak IPA ngambil manajemen, no. Kalau memang kamu suka dengan pelajaran-pelajaran IPA, salah satunya, misal biologi, mungkin sebagian besar anak IPA suka dengan pelajaran biologi. Karena pelajaran biologi itu mudah untuk dipelajarin, mudah untuk dihafal. Maka kamu penting untuk mengetahui tentang jurusan yang sesuai dengan 2 poin sebelumnya. Nah, maka setelah 3 poin ini terpenuhi, di poin keempat adalah menentukan universitas. Ketika kamu sudah menentukan siapa diri kamu, apa pekerjaan yang ingin kamu tuju, dan jurusan apa yang ingin kamu pilih, maka kamu sudah bisa menentukan universitas mana yang ingin kamu tuju. Maka dari itu, universitas ini berkaitan dengan banyak hal yang harus benar-benar kamu pertimbangkan. Mulai dari nilai raport, mulai dari banyak hal yang harus kamu ketahui sebelum kamu daftar di jalur SNMPTN. Kalau semisal, Kak, saya udah bener-bener banget nih
nggak ada lagi jurusan di IPA yang bisa saya tuju karena saya memang cocoknya di akuntansi atau di ekonomi. Gimana dong Kak? Maka di pilihan keempat ini adalah kamu pilih universitas non jalur SNMPTN. Maksudnya gimana Kak? Misal kamu tetap bersikukuh untuk ngambil jurusan ekonomi atau bisnis bahkan, maka ada beberapa kampus politeknik yang bisa kamu ambil di jurusan ekonomi, jurusan bisnis. Misal kamu anak IPS, pengen bener-bener banget terjun di dunia kesehatan, maka kamu bisa ngambil di kampus politeknik kesehatan, atau bahkan kamu bisa langsung kuliah di kampus swasta ketika memang kamu tidak bisa lagi menentukan jurusan yang sesuai dengan jurusan IPA ketika kamu salah di dalam memilih jurusan. Maka keempat poin ini harus benar-benar kamu pertimbangkan, harus benar-benar kamu ketahui secara detail, secara spesifik, supaya kamu benar-benar bisa lolos di jalur SNMPTN dan kamu bukan salah satu orang yang terjebak di jurusan yang salah, karena itu bakalan berdampak buruk ketika kamu sudah lulus, ketika kamu sudah selesai menjalani perkuliahan kamu. Maka mulai hari ini silahkan kamu ketahui 4 poin untuk menghindari supaya kamu tidak salah dalam memilih jurusan.